Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai abstrak penelitian. Ya. Nah, abstrak penelitian ini selalu ada, gitu ya, atau diminta dalam dokumen-dokumen seperti laporan penelitian atau laporan riset, ya, dokumen skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk-bentuk penelitian yang lain termasuk publikasi penelitian, gitu ya. Abstrak itu merupakan penyajian singkat, ya, dari sebuah isi tulisan, gitu ya, yang menjelaskan secara singkat kepada pembaca, ya, mengenai isi dari tulisan tersebut, gitu ya, sehingga dalam publikasi atau laporan penelitian, ya, proposal juga sebenarnya demikian, sama saja. Abstrak ini memiliki peran yang sangat penting, gitu ya. Pentingnya di mana? Karena abstrak itu selalu diletakkan itu di awal dari tulisan. Ya, kalau dalam publikasi itu setelah judul, gitu ya, itu akan ketemu abstrak. Nah, sehingga yang menjadi bagian yang pertama kali akan dibaca oleh pembaca, ya, adalah abstrak ini, gitu ya. Nah, pembaca akan tertarik untuk melihat isinya setelah melihat abstrak. Ya, saat abstraknya menarik, maka pembaca kemungkinan akan membaca isinya, gitu ya. Dalam proposal, dalam tesis, dalam skripsi juga demikian, gitu kan ya. Mungkin pembimbing atau pembaca atau penguji, gitu ya, akan melihat abstrak terlebih dahulu. Maka ini menjadi peran penting sehingga kita harus menyusun abstrak itu dengan baik, gitu kan ya. Nah, lalu apa isi dari abstrak itu sendiri, gitu kan ya? Nah, secara umum itu cuma ada 3 isi dari abstrak, gitu kan ya. Yang pertama adalah permasalahan, ya, kemudian metode atau solusinya, kemudian hasil yang diharapkan oleh itu sebuah proposal atau hasil yang dicapai kalau itu sebuah laporan penelitian, publikasi, laporan tesis, laporan skripsi, itu hasil yang telah dicapai. Nah, permasalahan di sini itu harus diungkapkan secara jelas, ya, dan rinci, gitu kan ya, di awal-awal bagian dari abstrak, gitu kan ya. Setelah permasalahan diungkapkan dengan jelas, baru nanti solusi apa yang dikerjakan oleh peneliti, solusi apa yang ditawarkan oleh peneliti, gitu kan ya. Nah, dari solusi itu kan selanjutnya serangkaian penelitian dilakukan, ya, lalu laporkan tuh hasil dari penelitian tersebut di bagian akhir dari abstrak, gitu ya. Nah, contohnya misalnya di sini ada contoh abstrak, gitu ya. Di sini di awal, gitu ya, mungkin 2 atau 3 kalimat pertama itu langsung bicara mengenai permasalahan, ya, dengan konteksnya, gitu ya. Kalau di sini terlihat ada permasalahan di sana bahwa ini terkait dengan garis tangan, ya, penelitian terkait dengan peramalan berdasarkan garis tangan ini dinilai tidak memiliki dasar yang kuat, ya, untuk dasar ilmiah, sehingga penelitian ilmiah perlu dilakukan untuk mengkaji apakah pola garis tangan itu mencerminkan sifat atau karakter seseorang, gitu ya. Metodenya apa? Di bagian berikutnya dijelaskan. Lalu hasil yang diharapkan, karena ini sebuah proposal, maka hasil yang diharapkan. Kalau dalam laporan, ya, nanti hasil yang telah dicapai. Lalu berapa panjang abstrak, gitu kan ya? Sebuah abstrak yang baik itu tidak terlalu panjang, tidak pernah melebihi 1 halaman. Ya, ada ketentuan umum, gitu kan, biasanya sekitar kalau dalam publikasi ada yang bilang 150 sampai 300 kata. Ya, atau ya kalau dalam laporan tesis, laporan skripsi biasanya sampai 500 kata. Artinya tidak terlalu panjang, gitu ya, tidak melebihi 1 halaman. Oke, baik, setelah ini kita akan bahas langsung, gitu kan ya, kita bedah, gitu ya, 2 abstrak yang akan menjadi contoh, dan kita akan lihat apakah unsur-unsur tadi itu sudah memenuhi persyaratan di dalam abstrak atau belum. Oke, baik. Mari kita bedah abstrak yang pertama. Ini merupakan laporan penelitian tesis, gitu kan ya. Di sini judulnya adalah analisis dan pemetaan strata posyandu terintegrasi di Provinsi Aceh menggunakan teknologi Agile.
Nah, kita lihat komponen-komponen dari abstrak yang ada apakah sudah sesuai dengan ketentuan tadi ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah permasalahan, solusi, kemudian hasilnya. Ya, sebelum itu kita lihat gitu kan ya, sekalian kita lihat nanti penyajian bahasa, tata bahasa sesuai nggak dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan ya. Karena tentunya kalau kita membuat laporan yang memang berbahasa Indonesia ya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, oke. Yang pertama, kalimat pertama di sini langsung disajikan kalimat wow yang cukup panjang ya. Nah, ini sudah kurang baik sebenarnya gitu ya kalau kalimatnya terlalu panjang begini gitu ya. Posyandu merupakan satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Wow, ini panjang sekali ya, terlalu panjang gitu kan ya, dengan berbagai macam pokok kalimat. Jadi sebuah kalimat itu idealnya cuman ada satu pokok kalimat yang ingin disampaikan, satu pemikiran ya, pokok pikiran yang perlu disampaikan. Ini sebenarnya mau bilang gitu ya bahwa ini memberikan konteks. Ini baik ya, sudah memberikan konteks di awal. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Ya, nah saya kira cukup sampai di sini. Ini adalah pokok pertama, ingin menyatakan bahwa posyandu merupakan bentuk UKBM tadi, gitu kan ya. Nah, sehingga baiknya ini dipotong di sini nih, ya, dipotong di sini. Gitu. Dan sekalian kita edit ya, ini dipotong, ini menjadi kalimat tersendiri. Nah, kemudian kalimat pertama kita cek gitu aja. Ini sebenarnya ada kita harus hati-hati ya dalam menggunakan istilah bahasa Indonesia. Bersumber daya. Nah, bersumber daya itu kalau teman-teman belajar panduan ejaan bahasa Indonesia yang baik, itu harusnya digabung, bersumber daya. Tapi kalau mau misalnya kita mau menyajikan kata sumber daya, itu harusnya dipisah. Nah, itu bedanya gitu ya. Ini sama seperti kata tanggung jawab, itu dipisah. Tapi kalau bertanggung jawab, itu harusnya digabung gitu ya. Itulah aturan bahasa Indonesia yang kita anut ya. Bersumber daya itu harusnya digabung. Maka singkatannya UKBM, bukan UKBDM, bukan ya, bukan ya, seperti itu, tapi UKBM ya, upaya kesehatan bersumber masyarakat ya, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Oke. Nah, posyandu. Nah, ini kan kalimat kedua ini ingin menyatakan bahwa ini adalah pelayanan kesehatan ya, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat gitu kan ya. Langsung aja ini kan semua sudah tahu ya, posyandu itu bidang kesehatan sesuai dengan kalimat yang pertama. Maka di sini kita bisa langsung buat kalimat menjadi posyandu ya bertujuan untuk memberdayakan atau memperdayakan. Nah, itu silakan dicek ya di KBBI-nya. Yang benar yang mana ya, memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar ya. Nah, utamanya, nah tidak baik nih kalau misalnya kita pakai utamanya gitu kan ya, langsung ini sebenarnya lebih baik menggunakan terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, karena memang fokusnya posyandu itu adalah ibu dan bayi gitu kan ya. Nah, ini bicara konteks ya. Dua kalimat pertama ini bicara mengenai konteks ya, konteks dari penelitian gitu kan ya. Nah, kalimat selanjutnya kita lihat ya. Kalimat selanjutnya adalah laporan bulanan yang diberikan posyandu dan laporan pemetaan strata posyandu yang dilakukan setahun sekali oleh Puskesmas untuk informasi ke dinas, provinsi, dan kabupaten kota sering mengalami keterlambatan dikarenakan adanya laporan berjenjang di setiap tingkatan.
Nah, ini kurang apa ya? Kurang ada penghubung antara kalimat awal, kalimat pertama dengan kalimat yang ini tiba-tiba menyatakan mengenai laporan gitu kan ya. Alangkah lebih baik karena dari awal kita bilang objeknya itu adalah Posyandu, maka di sini kita harusnya apa namanya, saya enter biar lebih gampang ya, biar lebih mudah melihat perbedaannya ya. Maka kita konsisten objeknya adalah Posyandu gitu kan ya. Contohnya misalnya sini kita langsung bilang Posyandu setiap bulan harus memberikan laporan ya. Ya, atau kalau enggak, kalau kita mau bilang bahwa ini kan ada laporan bulanan dan laporan tahunan ya, maka Posyandu secara berkala harus memberikan laporan ke ya mungkin laporan secara berjenjang ya ke kabupaten, kota ya, hingga provinsi ya. Artinya ini kita mau bilang bahwa Posyandu itu memberikan laporan berkala gitu kan ya. Laporan disampaikan tiap bulan atau laporan apa nih kira-kira lapor ini kita mau menyatakan bahwa sebenarnya ini sudah mewakili ya, kalimat ini sudah mewakili bahwa memang laporan itu berjenjang gitu kan ya, dari mulai kabupaten kota hingga provinsi gitu kan ya. Nah, ini laporan yang harus disampaikan oleh Posyandu berupa laporan bulanan dan laporan pemetaan strata ya, yang dilakukan setahun sekali. Nah, saya kira jelas gitu kan ya, ini lebih enak gitu kan ya, karena kalimatnya lebih pendek ya, lebih mudah dipahami gitu kan ya, mengandung pokok kalimatnya gitu kan ya. Nah, lalu kita cerita, ini kita sudah bisa kita hilangkan ya yang ini ya, kita hilangkan misalnya ya, terus kemudian baru cerita mengenai permasalahan. Nah, permasalahannya adalah di sini terhambatnya pengambilan keputusan perencanaan ya, nah, yang dilakukan oleh provinsi gitu kan ya, berdasarkan laporan tersebut gitu kan ya. Oke, nah kita mau bilang gitu kan ya, pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang ya, mengakibatkan sering ya, kita bilang sering keterlambatan penyajian atau mungkin keterlambatan penerimaan laporan di tingkat provinsi. Nah, Aceh, karena kita konteksnya memang di Aceh gitu ya, tingkat provinsi Aceh ya, sehingga kalau mau disambung gitu kan ya, menyebabkan atau sehingga menghambat
proses pengambilan keputusan dan perencanaan program di tingkat provinsi. Udah, gitu kan ya. Oke, ini permasalahan 2 atau 3 kalimat ini merupakan permasalahan yang kita ungkapkan ya dalam penelitian ini, gitu kan ya. Nah, ini sudah ya, yang ini kita hilangkan gitu kan ya, karena ini sudah digantikan dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalimat selanjutnya ini bicara mengenai metode ya. Metode gitu kan ya, metode atau mungkin sesuatu yang kita usulkan atau solusi yang diusulkan ya. Ada baiknya mungkin bisa diawali atau dihubungkan dengan oleh karena itu pada penelitian ini dikembangkan sebuah sistem, aplikasi atau apapun itu sesuai dengan solusi ya, atau diusulkan sebuah solusi atau dikembangkan sebuah metode gitu kan ya, sebuah sistem yang dapat menganalisis dan memetakan strata posyandu secara terintegrasi ya, sehingga pelaporan yang dilakukan oleh atau pelaporan dari setiap posyandu dapat disampaikan ya dengan lebih cepat ya, mau dan efektif. Nah, ya ini kan kita bicara metode, usulannya gitu kan ya. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ya adalah metode agile ya. Nah, dengan ya kalau mau ini ya, di sini kan dinyatakan di sini yang pengembangannya bersifat cepat dan dinamis ya. Nah, oke, itu ya. Nah, ini boleh ya tambahin di sini efek analisis dan pemetaan strata posyandu dengan metode agile efektif diterapkan pada hampir semua sistem berjalan. Nah, yang kurang di sini sebenarnya adalah hasil ya. Ya, ini hasil pengembangannya seperti apa? Ini kan permasalahan metodenya sudah. Nah, berikutnya adalah hasil gitu kan ya. Mungkin bisa diawali berdasarkan pengujian terhadap aplikasi yang telah dilakukan bla bla bla, menunjukkan bla 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 gitu kan ya. Jadi hasilnya ini yang perlu dilengkapi gitu kan ya. Oke, saya kira itu gitu kan ya. Itu sebagai contoh pertama ya dari abstrak ini gitu kan ya. Kita sudah merefine atau menuliskan kembali dari mulai mungkin latar belakang permasalahan ya, konteks hingga metode yang diusulkan ya, karena ini hasilnya belum ditunjukkan, belum ada di abstrak ini, sehingga ini harus ditambahkan hasilnya gitu kan ya. Oke, ini contoh abstrak yang pertama. Baik, selanjutnya contoh abstrak yang kedua. Ini judulnya adalah prediksi kelulusan mahasiswa dengan metode naive Bayes dan artificial neural network ya.
studi kasus pada Fakultas Teknik Unis Tangerang gitu kan ya. Oke, kita lihat abstraknya gitu kan ya. Ya, kalimat pertama menyatakan Unis ya sebagai salah satu universitas Islam terkemuka di Kota Tangerang yang memiliki visi menjadi universitas Islam unggul pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2036. Dengan visi universitas tersebut, maka Fakultas Teknik harus menghasilkan lulusan pada bidang keteknikan yang unggul, tangguh, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, gitu ya. Ini pengantar ya. Sampai kalimat kedua masih pengantar, masih menceritakan mengenai konteks dari penelitian. Fakultas Teknik memiliki 4 program studi, yaitu Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Sipil, dan Teknik Kimia. Jumlah dosen dan mahasiswa yang dimiliki Fakultas Teknik berdasarkan data pelaporan bla 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 adalah 41 orang dosen tetap dan sekian mahasiswa. Nah, ini masih pengantar ya, sekali lagi ini masih pengantar untuk mengantarkan permasalahan nantinya seharusnya gitu kan ya. Nah, pada Fakultas Teknik, nah ini sulit mengetahui kelulusan mahasiswa karena perbandingan angka kelulusan mahasiswa tidak tepat waktu hampir menyusul angka kelulusan mahasiswa tepat waktu. Nah, ini hati-hati di sini dalam menyatakan satu pernyataan yang menjadi permasalahan ya. Oke, yang bagian pendahuluan ini sebenarnya ini bisa disingkat lagi, tidak usah sampai ke visi misi, artinya terlalu jauh gitu kan ya. Bisa langsung fokus ke Fakultas Teknik sebenarnya gitu kan ya. Tidak perlu sampai ke visi misi ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, selama jumlah atau panjang dari abstrak ini masih memenuhi. Nah, saya akan fokus mulai kalimat yang ini nih ya. Kalimat yang pada Fakultas Teknik sulit mengetahui kelulusan mahasiswa. Nah, ini kan pokok pikirannya kan ini ya. Nah, pertanyaannya, kelulusan mahasiswa itu sulit diketahui atau tidak? Sebenarnya gampang ya kan, dari data juga pasti bisa gitu kan ya. Nah, apalagi kemudian yang kedua, karenanya kenapa sulit? Karena perbandingan angka kelulusan mahasiswa tepat waktu dengan tidak tepat waktu itu dibilang di sini hampir sama, artinya banyaklah yang tidak tepat waktu itu banyak ya. Nah, permasalahannya perbandingan itu mau berapapun gitu kan ya, mau tidak tepat waktunya sedikit, mau tidak tepat waktunya banyak, segala macam, itu sebenarnya fakultas atau pihak fakultas ini nggak sulit mengetahui kelulusan mahasiswa karena tinggal ambil dari data, kemudian lihat persentase. Artinya kesulitannya bukan di situ sebenarnya. Kesulitannya harusnya adalah justru ini angka kelulusan tidak tepat waktunya yang besar. Nah, itu yang harus menjadi kesulitan gitu kan ya. Nah, jadi ini kalimat ini kita bisa ganti menjadi Fakultas Teknik menghadapi permasalahan atau memiliki ya, atau permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh Fakultas Teknik ya, bolehlah, nggak usah juga nggak apa-apa gitu kan ya. Antara lain tingginya jumlah mahasiswa yang lulus, atau kalau enggak gini ya, bisa jadi rendahnya, kita balik ya, rendahnya persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu ya dibanding mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu ya. Ya, jadi yang jadi masalah justru rendahnya persentase ya,
mahasiswa yang lulus tepat waktu dibanding mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu gitu kan ya. Artinya ini harus ditangani, ini harus segera diantisipasi gitu kan ya, bahwa kelulusan tepat waktunya kok rendah gitu kan ya. Nah, syukur-syukur bisa menyajikan data gitu kan ya, misalnya pada tahun kelulusan misalnya 2019-2020 gitu kan ya, sekian persen ya mahasiswa lulus tepat waktu, sisanya lulus tidak tepat waktu. Ya, misalnya begitu. Ini kalau tersedia datanya akan lebih baik ini untuk membuktikan atau mendukung ya pernyataan permasalahan tersebut gitu kan ya. Nah, baru nanti di sini penelitian ini bertujuan untuk membantu fakultasnya, bisa jadi ya, membantu fakultas dalam memprediksi kelulusan mahasiswa gitu, titik gitu kan ya, agar tidak terlambatnya ini nggak usah ya gitu kan ya, agar tidak terlambatnya ini nggak usah, karena kan sistem ini tidak bisa mencegah tidak bisa apa ya, memprediksikan atau mengakibatkan mahasiswa itu terlambat lulus atau tepat waktu, tapi hanya mengantisipasi gitu ya, memprediksikan kelulusan mahasiswa gitu ya, ketepatannya itu gitu ya. Nah, sehingga dapat diantisipasi lebih dini gitu kan ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada mahasiswa yang diprediksi kelulusannya ini akan terlambat nih gitu ya, maka diantisipasi, misalnya harus harus dilakukan treatment tertentu sehingga nanti prestasi akademiknya akan meningkat, sehingga nanti IP-nya lebih tinggi ya, sehingga tercegah tuh lulus tidak tepat waktu, bisa dicegah atau diantisipasi lebih dini gitu kan ya. Oke, ini cerita permasalahan ya, di awal ini cerita permasalahan. Ya, berikutnya di sini penelitian ini menggunakan atribut total SKS IP semester 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Metode yang digunakan sudah ya, adalah naive Bayes dan neural network ya. Nah, ini kalimat berikutnya nih gitu kan ya. Ini sebenarnya udah selesai nih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah naive Bayes dan neural network gitu kan ya. Nah, ini titik gitu kan ya, harusnya titik di sini. Nah, kemudian dengan dilakukannya uji coba sebelumnya untuk mendapatkan hasil akurasi yang terbaik menggunakan dataset tahun sekian sebagai data training. Nah, ini mau menyatakan apa sih ini gitu kan ya. Nah, boleh kalau memang menyatakan datanya, misalnya data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data mahasiswa yang lulus tahun 2012 hingga 2016 sebanyak sekian data gitu kan ya. Nah, persentase boleh dinyatakan berapa persen, kalaupun tidak juga nggak apa-apa gitu kan ya. Kemudian baru di sini hasil akurasi yang didapatkan menggunakan ANN sebesar sekian persen, dan akurasi menggunakan naive Bayes adalah 77,27%. Oke, berdasarkan hasil tersebut, nah ini harusnya berhenti gitu kan ya. Dari hasil uji coba tersebut, maka penelitian dilanjutkan menggunakan algoritma ini untuk proses development prototype-nya. Ini hasilnya ini kayak belum final gitu kan ya. Ini harusnya bisa dikatakan ya, berdasarkan pengujian tersebut, maka pada penelitian ini juga dikembangkan prototype ya menggunakan ANN gitu kan ya, yang nantinya prototype dapat digunakan untuk membantu fakultas dalam memprediksikan kelulusan mahasiswa gitu kan ya. Nah, itu saya kira itu bisa menjadi kalimat penutup dari abstrak ini gitu kan ya. Oke,
Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada dua contoh yang saya kira cukup menarik gitu kan ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana abstrak yang baik ya, baik itu penelitian tesis, disertasi atau skripsi gitu kan ya, atau mungkin abstrak dari publikasi gitu kan ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.